ekonomi nih sekarang yang mulai agak naik lagi dari mikro tadi ya. Nah, untuk pembangunan pertumbuhan ekonomi secara spesifik sebenarnya apa sih yang sudah dilakukan oleh Kementerian Keuangan khususnya dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan? Mungkin ada yang bisa jawab Bapak? Ya, atau mungkin saya Mbak Mita. Jadi memang dari Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani telah memberikan arahan kepada Kementerian Keuangan agar tak mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada di Kementerian Keuangan untuk mendukung UMKM. Ya, jadi Kemenq 1 untuk UMKM. Ya. Kalau di sini Kemenq 1 Malut untuk UMKM. Jadi program sinergi pemberdayaan UMKM ini berperan dalam rangka untuk mendukung apa yang sudah dimiliki oleh unit eselon 1 yang lain. Misalnya di DJPB ini ada namanya UMKM Financing Empowering atau yang disingkat UFIN. Tujuannya itu harapannya memang UFIN ini kan kita sudah membahas di awal tadi banyak mengenai pembiayaan. Ya, ternyata para pelaku UMKM ini tidak hanya butuh pembiayaan di sana, jadi juga butuh pemberdayaan. Gimana dia sudah dapatkan modal nih, sudah dapat modal usaha. Tapi kalau tidak ada pemberdayaan, yang tadi disampaikan salah satunya Mbak Ranti tadi ya, pendampingan usaha, pelatihan, peningkatan soft skillnya, sumber daya manusianya, tentunya ini juga tidak akan berdampak sangat luas pembiayaan tersebut. Maka dari itu program pembiayaan ini bergandengan dengan program pemberdayaan atas UMKM tersebut. Makanya namanya UFIN, UMKM Financing Empowering. Gitu kira-kira. Nah, UFIN ini kan berarti punya Kemenq 1 ya, tadi Bapak sebut. Terus kalau mekanismenya sih itu gimana ya Pak, pelaksanaan dari UFIN-nya ini? Iya, jadi nanti tuh ada namanya tim pemberdayaan UMKM yang isinya tuh ada Kanwil DJPB, terus juga eselon 1 lain dan juga bank bank penyalur bank penyalur KUR kayak gitu untuk membantu membina pelaku usaha ultramikro ini. Terus nanti kan si tim pemberdayaan UMKM ini bakal mencari debitur yang sekiranya cocok dan layak untuk diberikan pembinaan kayak gitu. Nah, abis itu setelah kurasi dilakukan, nanti tim pemberdayaan UMKM ini akan menentukan siapa yang jadi unit in charge yang akan melakukan pemberdayaan atau pemberian pelatihan kepada UMKM-nya gitu. Kalau tadi kan udah beberapa disebutkan ya, kayak pelatihan. Kegiatan apa lagi sih sebenarnya yang dilakukan dari program UFIN ini? Untuk program lainnya selain pelatihan tuh ada pendampingan. Jadi kan dalam penjalanan usaha itu pasti bakal menemukan kendala-kendala. Nah, itu didampingi kayak gitu supaya nggak menyerah di situ aja gitu pelaku usahanya. Terus habis itu juga ada pemberian bantuan modal usaha. Dan yang terakhir tuh ada pemasaran produk UMKM. Berarti ini sebenarnya program yang linkage ya antara pembiayaan dari awal sampai dengan prosesnya di akhir gitu untuk pengembangan UMKM ini sendiri. Nah, program sebagus ini nih kapan mau dilaksanain nih Kak? Jadi sebenarnya program ini sudah mulai dilaksanakan di bulan Juli 2022 gitu kan. Bulan lalu berarti ya? Iya, betul. Juni malah. Juni. Wow. Ya. Jadi tim pemberdayaan UMKM ini sebelumnya udah melakukan FGD dulu untuk nentuin mau ngapain aja sih ke depannya kayak gitu kan. Nah, abis itu di bulan Juli sampai Agustus kita udah melakukan seleksi UMKM-nya, terus juga kita melakukan pembinaan atau input data kondisi awal UMKM juga. Nah, habis itu nanti di bulan Agustus sampai dengan Desember pelaksanaan pembinaan UMKM. Nah, tapi ada di bulan khusus nih, di bulan Oktober nanti ada namanya Showcase UMKM. Showcase? Iya. Apa tuh? Jadi Showcase UMKM tuh UMKM yang udah dibina nanti dia bakal memasarkan produk-produknya kayak gitu supaya lebih dikenal masyarakat dan kan nanti pelanggannya jadi lebih banyak gitu kan. Pastinya buat kemajuan dari UMKM itu sendiri ya, pastinya. Pasti rame dong berarti di bulan Oktober ya nanti. Itu. Betul. Rame.
Di tanggal 10 Oktober rencananya. 10 Oktober. Berarti ingat ya teman-teman, ikut juga yang di Maluku Utara buat menyaksikan showcase UMKM Maluku Utara dari program YouFind ya. Nah, pelaksanaannya nih kira-kira ada tantangan gak sih? Ada kendala nggak yang dihadapin dari program itu? Ya, jadi program YouFind ini UMKM Financing Empowering ini kan melibatkan banyak pihak nih. Iya. Tidak hanya Kemenq saja, ada bank penyalur, ada BLU, PIP, kemudian ada pemerintah daerah. Nah, menjadi tantangan tuh biasanya memang kita koordinasinya ya. Karena melibatkan banyak pihak, tentunya koordinasinya butuh secara intens. Di samping itu juga kita juga butuh penyamaan persepsi nih, kan tujuannya satu tujuan nih, yaitu memberdayakan UMKM tersebut. Jadi penyamaan persepsi dari awal, kemudian target dari program YouFind ini itu menjadi tantangan tersendiri agar pelaksanaan dari program YouFind ini dapat dihasilkan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Kira-kira seperti itu, Pak. Harapan lainnya dari pelaksanaan program YouFind ini, Pak? Ya, memang harapannya dapat membantu meningkatkan produktivitas UMKM ya. Selain itu juga harapannya pihak-pihak yang lain dapat ikut bergabung nih, karena kalau sudah kolaborasi, bersinergi, tentunya hasilnya tidak 1 tambah 1 lagi, tapi 1 tambah 1 jadi 5 mungkin ya. Nah, seperti itu. Karena kolaborasi nih kan dari banyak sektor, banyak pihak, pemerintah daerah, kemudian dari pihak perbankan yang memiliki kemampuan atau skill dalam pemberdayaan UMKM. Nah, kita gabung nih bersama-sama untuk memberdayakan UMKM tersebut. UMKM. Jadi sebenarnya pemerintah dan juga beberapa pihak tuh sangat mendukung ya dari UMKM ini. Dukungannya luar biasa sekali dari segi pembiayaan hingga pendampingan sampai dengan showcase produknya untuk peningkatan UMKM dan pada akhirnya untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia gitu ya. Ngomong-ngomong tentang UMKM nih, depan kita nih ada produk UMKM loh. Belakang saya juga ada nih. Yang depan mungkin Kak Ranti tahu nih produk apa? Jadi ini produk abon ikan tuna, karena kan di Maluku Utara ini kan banyak laut ya, jadi dekat banget sama laut. Jadi ya lumbung ikan ya Kak. Ikan. Nah, jadi, salah satu produknya ikan tuna. Ada sebelahnya apa lagi nih? Ada stik bawang. Stik bawang. Ini juga produk UMKM Maluku Utara dan di belakang nih kayaknya paling spesial banget ya sih? Ya, di sana ini pertama ini ada sambal roa. Jadi sambal roa ini sambal yang terbuat dari ikan roa. Tahu nggak ikan roa ini, Mbak? Enggak sih. Ikan layak, ikan terbang. Ikan terbang ikan roa ya. itu ikan terbang. Jadi khas Maluku Utara atau Indonesia Timur lah. Indonesia Timur ya, karena memang beberapa daerah ada sambal roa yang sangat khas sekali. Kemudian juga ada coklat khas Maluku Utara ini. Nah, coklat khas Maluku Utara ini namanya Sulamina. Dia pabriknya atau diproduksinya di Kabupaten Kepulauan Sula di Maluku Utara khas. Dia mengambil dari para petani lokal nih kakaonya Mbak Mita, kemudian diproses dan menjadi ikonik juga ini untuk oleh-oleh khas Maluku Utara karena rasa coklatnya yang berbeda nih sama coklat-coklat yang lainnya ini. Ada bedanya ya. Betul. Jadi kalau di ini bisa dicoba kalau mampir, dan ini juga sudah ada di marketplace loh. Udah ada marketplace sudah ya. Ada untuk Sulamina ini. Jadi program ini adalah program salah satu pojok UMKM nih Mbak Mita. UMKM. Iya, pojok UMKM. Jadi pojok UMKM ini menyediakan kita showcasing produk-produk UMKM untuk membantu memasarkan produknya. Harapannya penjualan meningkat, kemudian kesejahteraan dari pelaku UMKM juga meningkat. Wih, keren banget nih, berarti Kanwil DJPB udah nggak cuma monitoring aja, tapi kita juga ikut bantu secara langsung gitu ya. Langsung ke sektor ini. Oh iya, langsung ada actionnya. Nah, mungkin closing statement deh yang terakhir gitu. Dari Pak Bambang dulu mungkin bisa. Oke. Jadi
kita mengajak khususnya Sobat Maluku Utara, mari kita dukung para pelaku UMKM di Maluku Utara agar UMKM maju, Maluku Utara sejahtera. Wih, Karanti. Jadi ayo kita dukung produk UMKM kita. Wih, dukung produk UMKM kita, produk UMKM Maluku Utara gitu ya. Nah teman-teman, sampailah kita di penghujung dari podcast Bisik episode 3 kali ini. Jangan bosan untuk dengerin dan tungguin episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga sharing ke teman-teman untuk dengerin juga. Sharing ke keluarga yang punya usaha lokal. Kasih tahu ada informasi penting ini banget. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye. Bye.